Nanti editor tolong dikat ya. Paik. Orang bukan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh, iya, Mas. Selatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Mas, saya anak Wah, siap. Ya ini kan keponakan Mas. Keponakan. Oh, ya nonton. Siap, nama saya Awan. Oke. Siap, sorry. Perkenalkan nama saya Awan. Di sini sebagai host ya. Oke. Oh, bebas enggak ada. Nggak ada season ya. Oke. Siap. Oke Mas, ini sebenarnya topik dadakan ya Mas ya. Ya, boleh. Topik dadakan ini di Kina kan Mas Tobon sebelum di Kina Mas belum jadi dosen ya Mas ya. Itu kan setahu saya Mas Tobon tuh menjabat sebagai Director of Photography ya Mas ya. Bener nggak Mas? Jabatan ini ya. Wah, ya itu gimana tuh? Pernah jadi. Pernah jadi Director of Photography. Nah, boleh nggak sih Mas di apa? Di Tapi unik loh ini. Tapi unik di kata-kata director fotografi itu di zaman angkatanku itu sangat tabu. Oh, kenapa tuh Mas? Tabu tuh. Yang bisa itu di era 90 ya. 99 2000-an. Ya, bawah apalagi. Direktur fotografi itu sandangan bagi kamera penata kamera film. Oke. Ya, film. Film sendiri itu film pakai roll film. Nah, kayak dari film nganggo Handycam. handycam itu dulu film karena itu pakai kamera plastik. Oke, siap. Sorry. Yanto. Oke, pakai kamera plastik. Jadi dumi Pak. Yanto bikin jadi Langsung. TV itu ya itu sebutan kamera film. Tapi ya dan kamu tahu situasinya ya bahwa di sana memang selepas Orde Baru muncullah komunitas-komunitas yang dia membuat film pakai handycam. Oke, handycam. Handycam yo kamera video sudah mulai merambah dan keran-keran informasi, keran-keran komunikasi itu kan dibuka lebar. Dulu kan dikekang ya. Iya. Nah, film itu harus izin loh. Berarti harus sesuai standar ya Mas ya. Ya, kayak Korea Utara wah. Wah, oke siap. Tanda kutip Korea Utara Itu kan Oke. 100-200 nuklir apa enggak? Tapi ya itu ya, ada pengekangan di ranah-ranah komunikasi. Nah, setelah semua dibuka lebar, muncullah komunitas film. Ngambil film pakai alat seadanya dan itu pasti di luar circle Jakarta. Karena Jakarta dulu sing jenenge industri itu ya Jakarta. Jogja, Bandung, tempat produksinya saja. Nah, artinya DP sandangan DP itu bagi kameramen film panjang. Nah, setelah sempat ada gap di sebuah festival itu film pendek, terus di situ kedengaran dengan fotografi. Itu apa? Wah, oke siap. Film pendek. Oke, Film siap. pendek kok DOP. Oke. Itu ada kayak gitu, ada suasana kayak gitu. Oke. Nah, ya itu dia mungkin yang terjadi sekarang ketika ditanya film itu apa, apakah harus pakai roll film? Lah mana roll filmnya enggak ada. Semenjak ada digital semuanya kan jadi cair. Orang bikin film pertama langsung menobatkan dirinya sebagai DOP, dituliskan di digital, ya sah-sah aja. Enggak ada tabunya, enggak ada malunya. Tapi dulu sempat gitu. Ya, cukup unik ya Mas ya. Unik. Ketika untuk serana film pendek, ketika kita mengakui kalau kita itu DOP itu di zamannya Mas Tobon itu sangat
sungkan untuk sungkan pakai itu ya. oh sungkan ya Tapi kalau zaman sekarang enggak mas. wah Wah, orang lebih sungkem. Tapi ini mas. Nah, sebenarnya kan basic DOP sendiri itu kan harus bener-bener kokoh ya mas ya. ya Ya harus kokoh kan mas. Ketika emang DOP nggak cuma nge-framing toh. ya Nah, tapi kan yang dilihat dari generasi saya, generasi atas saya, generasi bawah saya itu ketika menjadi DOP mereka cuma framing aja mas. ya Nah itu kan termasuk sebuah kelemahan di kino juga ya, termasuk soalnya kemarin-kemarin memang kelemahan kita tuh di kameramen sih mas. ya Nah itu tuh jadi poin penting ketika nggak ada regenerasi mas. Saya mas. Aku malah gue bilang aku masalah ini nggak ada regenerasi kan malah menjadi sebuah pertanyaan gitu mas. Ketika kita di UKM film tapi malah kameramennya nggak ada, apalagi mengenal basic gitu mas. Itu gimana mas menurut Mas Tobun? ya sah-sah aja sih sekarang menyebut dirinya seorang director fotografi di filmnya sendiri itu sah-sah aja. Oke. Ya memang kerjaannya dia di situ gitu sebagai dan yang mau ditanyakan tadi kan masalah ini ya DOP tapi sebenarnya proses dari DOP itu seperti apa sih kan Ya benar. dia ya DOP itu kan kayak pengacaranya sutradara ya menurut saya. Dia itu benar-benar telunjuk saktinya dia itu bisa ini ya. Art director itu kalau tangannya DOP udah padahal cetak gini saudaranya gelem meneh berarti rene apa terus bisa kene wah anaknya kene Oke, itu kayak kejadian film yang baru-barusan ya mas. Ya. Mas Tobun yang di ya. Oke. Dikat. ya maksudnya gini loh orang untuk bisa setingkat itu setaraf itu kan nggak cuman bicara teknis tapi harus bisa kepemimpinan juga harus ini ya leadershipnya terus bagaimana dia sebagai ibaratnya sebagai bapaknya anak-anak divisi teknis ini dia itu kan tanggung jawab itu lightingnya itu piye sampai K3-nya juga K3 itu keselamatan kerjanya juga itu ya selain dia sebagai seorang desainer visual dia juga di sisi lain dia harus jadi bapaknya anak-anak teknis gitu. Lah sudah mampu sampai segitu enggak gitu. Karena sampai itu tadi pelunjuknya itu bisa sakti gitu. Oke, benar. Bayangin aja DOP itu kalah sama gavernya. Oh iya. Maksudnya Ya kursi tok. Ora enak ya bisa lampunya yang gunung. Kameranya kan ya berarti semuanya ada tuh hanya dia ke DOP-nya itu. Nah menjadi seorang seperti itu kan kompetensinya nggak harus melalui tahap-tahap gitu. Ya nah aku sih minimal dia punya pengalaman di lighting. DOP itu. Sama satu Apa? mau. Oh iya. Mau mas. Banyak mas yang pengen jadi DOP, pengen tok, tapi nggak ada niat sampai berhenti di Ascam tok. Terus habis itu takut mas, pegang kamera kayak gitu, enggak aku harus nyaman di Ascam. Tapi ada. Iya ada Ini mas. Itu jadi zaman dulu memang ada. Iya ya. Dever ya. Saya tuh punya guru. Ya saya sanggap saya sebagai guru lah. Saya magang. Backgroundnya ya saya udah sepuh ya. Saya lihat itu dia apa aja menguasai lah, detail-detail lighting apa itu menguasai. Saya kenapa nggak naik jadi asli atau jadi DOP sekalian? Ya dia nyamannya di situ. Oke. Gitu. Ascam juga seru juga dunia per-ascaman itu. Seorang DOP itu kan dia tahu sendiri kan bagaimana dia harus ketika praproduksi itu kan harus dekat sama sutradara ya, harus benar-benar in charge gitu. Nggak bisa disambi-sambi lah. Ya pasti dia separuh waktunya itu mungkin buat proyek filmnya dia gitu. Sementara Ascam itu bisa loh malam ini dia mau push-puller sampai jam 3 malam gitu. Begitu film rap paginya sudah Beda lagi, beda syutingnya lagi. ganti juragan gitu. Oke. Oh. Sudah ganti DP,
dia ngaskemin askem lakukan gitu. Oke. DP persiapan sampai bikin film 1 tahun mungkin dia 2 film itu udah oke lah. 3, wah, 4 kemarin. Wah. Ya, Punya duit mas. ya 2 itu sudah sangat effort gitu. Askem bisa lebih tuh. 12. Dia datangnya Bulan 1 kali. karena dia datangnya per callingan aja. Oke. Praproduksinya nggak begitu in charge. Pada praproduksi dia bisa ngejob yang lain. Nah dari situ ada orang-orang yang memang aku mending askem baik. Oke. Iya. Tapi kan ini mas, kita bicarain dalam skala kine dulu ya mas ya. Oh ya. Oke. Kalau dalam skala kine, kalau gitu terus kan malah di dalam komunitasnya mas yang kerepotan juga kan mas. Ketika nggak ada regenerasi yang mau jadi DOP, maunya jadi askem itu kan itu juga nggak ada pacuan untuk berkembang juga gitu loh mas. Oh. Ya bisa dibenarkan bisa. Bisa disalahkan. Tapi ya nggak ada salah benar ya. Oke siap. Ya gini ya. Kalau dia memang askem ya, terus dia benar-benar apa namanya? Benar-benar in charge, benar-benar serius, terus sampai mendalami askem secara detail. Tidak sekedar teknis, tapi bagaimana melayani orang, membuat nyaman orang, sampai dia bisa tahu kapan dia bekerja dengan orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia, DP-DP senior, atau bisa melayani DP-DP yang junior, bagaimana dia bersikap, itu kan standar kompetensinya dia. Orang nyaman kerja dengan dia, ketika kerja dengan dia, anak kemarin sore aja megang kamera nyaman dan berarti aku bisa dolanan framing dan aku nyaman komunikasi sama si askem itu ya saya kira itu juga salah satu salah satu pemicu untuk lahirnya tumbuhnya DP-DP. Ya wes aku saiki dikancani mas misalnya aku udah tahu di askem mau jadi sinau tapi begitu di askemin si orang ini yang dia nggak mau, dia pengen jadi askem terus, ya kemungkinan malah justru bisa belajar dari situ, terus dia bisa meladeni orang-orang baru dan bisa bikin PD kan, kenapa enggak? Mungkin ngadeni Mas Tobon ya. Oke, ini kan Mas Tobon kayaknya maju ini deh. Robert tuh kimia harusnya Mas Tobon nggak sih? Belum ada nih Mas, belum ada. Malah askemnya mau lari ke lighting Mas. Kalau saya ada di TV. Wah, Mas. Ya enggak gitu ya. Maksudnya ini kan sebenarnya campur itu kan Pengembangan. iya wilayahnya kalian, wilayahnya Iya. muda-muda. Kita mah Tutup. Jadi coy Mas. Iya, lancar murah. iya lah. Oke. Ya toko anu lah. Disenengke lah tua-tua ngene. Oke. Mas. Hiburan ya ini. Soalnya ini hiburan ya enggak. Nek kalian tegang gitu ya itu urusan kalian. Hiburan. Ampun. Hiburan. Bisa jadi ajang pendewasaan bersama. Syuting itu kan nggak sekedar itu, tapi pendewasaan bersama. Betul. Itu sih. Menarik di Bahas Oke. apa film? Apa? Output film. Wah, kalau itu saya S. oke. Apa enggak? Kenapa VS Mas? Langsung aja seperti Gadios, sana. Gadios. Langsung langsung aja speak up. Enggak langsung aja ngomong dari sana Mas. Pembahasan output film Mas dari zaman Mas dulu awal jadi mahasiswa sampai sekarang Mas dunia film kan film udah berkembang sangat jauh gitu Mas. Nah itu kalau di zaman dulu tuh ada nggak sih festival film yang pakai PAS? Iya benar ini. Ya tentunya sekarang ini kan digital minded, semua pertukaran informasi, pertukaran terus semuanya digital dan pasti berhubungan dengan internet. Gampang gitu lah. Nah zaman kami festival sedikit ya karena teknis juga sebenarnya. Karena semuanya tuh fisik. Bahkan mengirim ke luar negeri itu ya fisik. Ngirim Apa roll gitu Mas? enggak, kalau festival itu dia sudah ada kepingannya. Oh ya. VCD atau Oh, iya. DVD itu atau Blu-ray Oh ya. kan ada tingkatannya juga kualitasnya gitu. Itu sih ngirimnya secara fisik. Ya. Bahkan kaset dalam bentuk kaset
VHS itu diterima, mini DV atau digital Betacam, ada beberapa nama-nama pita-pita kaset banyak. nanti kalau nggak mudeng, nah ini dia Siap. ada gambar-gambarnya kaset VHS kayak apa. Oke. Ya. Ya, Paik Jack ya, oke. Itu kaset-kaset zaman dulu. Bahkan kepingan CD ya, di sini kepingan CD. Nah, itu ya itu fisik gitu. Jadi ya festival tidak sebanyak sekarang, tidak semasif sekarang, tapi cukup memberikan semangat pada saat itu untuk berkarya. Gitu aja sih. Ada lagi penonton? Mas, tanggapan ini Mas, dulu kan syutingnya harus di lokasi. Oh iya. Sarungan. Sarung kan. Bisa jaga. Sensor. Oke. Iya. Ini sudah. Kan dulu syuting tuh harus di set ya Mas. Sekarang udah ke green screen dan malah ada studio gitu Mas. Nah, tanggapan Mas seperti apa Mas? Dengan ada perubahan seperti itu. Ya itu pasti terjadi ya. Itu pasti terjadi dan semuanya butuh apa ya? Kita kan makernya ya. Sebagai maker ya harus adaptasi. Teknologi baru. Iya. Ya udah zamannya sih dan saya kira kalau membuat sesuatu itu pasti ada maksudnya, ada outputnya mau kemana. Ya masih ada kok yang bikin film secara ya pasti masih secara manual apa gitu. Kino tuh juga masih. Ya harusnya terus. Iya. Ajang pembelajaran kan. Oke. Jangan lupa ya kino itu juga ajang pembelajaran. Jadi jangan selalu terbebani oleh Proker. apa ya yang Prestasi yang atas juga kan terkadang gini Mas. Ketika anggota baru masuk itu mereka tuh terpressure sama prestasi. Wah, murah. Prestasi apa emang? Duh, yang atas kan menang. Wih, ngomong guys. Pamer. Ini kan udah apa ya Mas? Menang beberapa turnamen festival. Udah masuk BISF ya? Iya. BISF, terus Kirgistan. masuk ke Kirgistan. Mungkin dari yang anak anggota baru tuh mereka merasa terpressure itu loh Mas. Harus menang gitu. Harus menang gitu. Ya, padahal kan untuk produksi angkatan, nah ini saya bahas ke produksi angkatan dulu ya. Itu kan perdana mereka syuting bareng semua kan Mas, satu angkatan itu. Sebenarnya juga menang tuh bonus ya Mas sebenarnya. Ya bonus. Ya. Yang penting kan kerjasamanya dulu kan ya Mas ya. Nah, itu sih Mas, mereka tuh kadang kita juga lihat angkatan atas merasa terpressure kayak gitu, apakah harus mengikuti jejak prestasi? Emang kita UKM dituntut. Tapi kalau ada anak angkatan pressure gitu aku seneng loh. Tahu nggak pressure ya? Nggak ada pressure gitu. Bukan nggak ada pressure dari angkatannya Mas, tapi dari prestasinya. Wah, Weiss. itu keren. Biasanya komunitas itu pressure itu karena senior junior. Oh, oke. Iya no, ospek itu zamanku loh ya, aku zamanku. Sungkan harus senior, ngopo? Galak diamuk ngene. Terus akhirnya nanti terus itu apa namanya pressure itu akan aku dulu di pressure besok jadi senior aku merasa adik kelas itu. Oh, iya. Itu kegiatannya cuma kayak gitu ada loh kayak gitu. Ada itu yang gitu. Nah, kalau sampai ke pressure karena prestasi itu kan Menarik ya. luar biasa. Udah lagi. Ke pressure kok karena prestasi. Ini kan lucu gitu. Iya, lucu ke pressure kok prestasi. Ke pressure itu senioritas. Aneh. Tapi ini bener adanya sih Mas. Tapi ya harusnya nggak kayak gitu ya, maksudnya ya sudah di ini aja harusnya menjadi semangat gitu. Harus jadi pemicu semangat untuk semaksimal mungkin gitu lah, semaksimal untuk berprestasi terus biar ke highlight oleh LPKA, rektorat gitu kan makin berapi-api berbubu ya. Gitu loh.
Lah iya, no, prestasi itu ya memang kita UKM disupport untuk berprestasi. Gitu loh. Betul. Jarang loh podcast ini gitu. Iya. Iya. Ya, 2 kali ini kayak. gitu sih. Ya. Ada lagi? Ada yang Ya. Kan dari tadi kan kayak bahas susahnya buat film, disiplinnya atau apapun. Ya. Ini mau nanya tanggapan Mas Alfon kalau sekarang ada kayak layar kaca 21. Bahkan filmmaker pun juga nonton film bajakan juga itu. Udah tahu susahnya buat film itu mau gimana? Aduh. Nah, itu. tapi kan dari muka kalian. Idlik. Bahasa itu nggak bisa dibendung ya, nggak bisa. Apalagi zaman sekarang. Kalau zamanku masih agak tabu-tabu ya. Wah, nonton film bacaan nonton sih tabu karena adanya bacaan atau original gitu. Dan itu pakai kepingan DVD gitu. Ketok malah. Nek sekarang itu sudah ya wes rasa dipendam gitu. Bahkan bikin ini ya yang agak mengkhawatirkan kalau saya kira nggak tahu ya arahnya ke visual seperti apa. Ada nggak sih bikin film pakai AI gitu? AI. Udah Musik udah loh, musik semua AI gitu. kemarin di Apa gitu? Ada apa ya aplikasi. Instagram tuh udah sempet kayak ada viral tuh ya. Ada kan? Ya berarti kan ya wes donyone bacaan ayo sing gawe dengan cara bacaan AI gitu. Bacaan dong aku ya mau ngetik tolong buatkan film bla 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 dari filmnya gitu kan. Ya artinya kan itu sebenarnya sudah ya bukan ranah saya di ini ya. Terus ya hukum atau apanya. Tapi kalau sekarang ini orang nonton film bacaan itu ya selama dia tidak mengarah ke eksplorasi atas ekonomi film itu belum dikatakan sebagai bacaan. Membaca gitu lah. Hanya ya gue mau gitu. Ya dia ikut menikmati itulah, ikut menikmati lingkaran setan itu. Berarti harusnya dimulai dari kesadaran diri masing-masing aja ya Mas. Iya. Ingat, biasanya yang ngomong nontonnya bajakan, Anta. Netflix. Tapi bayar ya. Idlik. Kan bayar. Shopee. Idlik. Moderatornya. Ada lagi yang mau tanya? Alfi. Tapi ya kok salah kan lu. Nah itu Mas, itu masih Ora nonton film bajakan, Kayak gitu aja kan gimana? tapi diniati nggak sih kayak gitu tuh biasanya? kadang tuh Kalau aku nggak pernah niat tapi di-share gitu. Di-share itu di-share nonton. Twitter Kepencet. Twitter gitu kan. Twitter. Ya aku tahu itu dari klik dari apa gitu kan. Nonton balik. Film itu kan. Karena ini ya kadang film itu harus diukur sih bisa produsernya. Ada kok yang membaca itu justru sama produsernya sendiri. Loh, sekarang gini, film action dibaca tapi dengan kualitas yang buruk, audio yang buruk, ditonton yang HP. Bisa nggak sih orang nonton film itu akhirnya, dia naik ke bioskop ini. Ini orang enak ya. Terus saya dengar bioskop. Kan salah satu strategi juga. Oke. Baca tapi elek. Wah, kok elek ya? Tapi itu benar bioskop ya. Nah, ini dari orang bioskop. Nah, kadang seabu-abu itulah dunia pembajakan itu. Gitu loh. Ya bukannya saya setuju ya. Enggak, saya juga. Bagaimanapun itu tidak menghargai karyawan. Benar betul. Oke. Cukup? Udah anak produksi cukup? Cukup ya. Cukup ya? Oh dia udah mati? Ya. Gak rekam dong dari tadi? Ada berapa? Oh. Berapa kata? Aman. Berapa kata? Jangan percaya aman. Oh. Insyaallah. Oke. Ya wes. Siap. Nah, kok aja sih ngono kuwi lho, kudune. Dua arah. Nanti kalau sama-sama levelnya dia kan bisa eyel-eyelan atau apa gitu. Gitu. Oke. Tutup soal. Saya kira audio nih. Tapi bisa ada update-nya pas. Hah? Kalau misalkan nggak ada udah nggak bisa muat
pakai audio ini aja. Oh ya gue tadi tutup. Oke. Ini apa beresik? Cut dulu. Oke. Yo, terima kasih sudah mendengarkan obrolan podcast malam ini dengan Mas Budi sebagai pembina Kina. Oke, akhir apa? Akhir kata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.